Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, video ini adalah kelanjutan dari video materi sebelumnya. Nah, minggu lalu kalian sudah eh, melakukan ini ya, melakukan survei analisis pasar kepada customer-customer yang menjadi calon-calon customer yang menjadi targetan yang sudah kalian target gitu ya. Nah, dari survei atau dari apa analisis pasar, proses analisis pasar yang kalian lakukan, kalian juga sudah menentukan produk apa yang nantinya akan kalian jual gitu. Nah, tentunya langkah selanjutnya sekarang setelah kalian menentukan produknya, kalian harus mencari di mana kalian bisa mendapatkan produk tersebut, di mana kalian bisa menyediakan produk tersebut sehingga kalian bisa menjadi perantara antara ini ya apa namanya pusat penyedia produk tersebut ke itu calon-calon customer kalian gitu. Jadi kalian kan perantaranya gitu ya. Jadi kalian yang mengambil produknya, kemudian kalian yang meneruskan ke calon customer kalian. Nah, tentunya kan kalian akan mencari ini ya, penyedia produk yang kalian pilih tadi itu yang memberikan harga beli yang paling murah kepada kalian sehingga nanti ketika kalian jual kalian bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Tentunya seperti itu. Makanya nanti akan ada proses pemilihan ini penyedia barang gitu ya atau penyedia eh, produk yang akan kalian jual. Kalian mungkin nanti akan melakukan ini analisis gitu ya, perbandingan antara eh, satu toko dengan toko yang lainnya atau satu penjual dengan penjual lainnya, yang mana yang paling murah yang paling sedikit memberi atau yang paling murah ya, yang paling murah memberikan harga beli ke kalian terhadap produk yang akan kalian jual kembali itu tadi gitu. Nah, di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi eh, ini ya apa namanya pemilihan atau sebutan-sebutan untuk penyedia barang itu sendiri gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringnya kalau kita berjualan sesuatu gitu ya, kita berjualan sesuatu biasanya kita sering ngomongnya seperti ini kan, barang daganganku ini suppliernya dari toko A atau supplier saya jualan dengan mengambil barang dari supplier B nah atau supplier C itu lebih murah daripada supplier B kok kayak gitu. Nah, jadi eh, kita menyebutnya ketika kita mengambil suatu barang dari penyedia barang itu kita sebut sebagai supplier. Padahal kalau dari segi katanya, definisi dari supplier itu adalah ini ya, pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah gitu. Nah, jadi itu terjadi apa ya, common mistake gitu ya. Jadi kesalahan yang umum di masyarakat kita karena jadi definisi dari supplier tuh bergeser sebagai ini bawahnya distributor. Nah, jadi kalau supplier itu sebenarnya adalah penyedia bahan mentah. Nah, kalau kalian mencari supplier, jadi kalian itu mencari bahan-bahan mentah. Contoh, misalnya kalian mau memproduksi jilbab sendiri, otomatis kalian butuh supplier kain, supplier benang mungkin, lalu supplier packagingnya, lalu mungkin kalian butuh eh, apa namanya price tag itu ya, tempat harga itu, jadi kalian butuh supplier price tag. Nah, jadi kalian butuh 4 supplier ya kan. Nah, ini pun juga kalian harus membandingkan antara penyedia kain mana yang paling murah dan bagus, atau yang motifnya paling banyak, atau yang penting ini kualitasnya paling baik seperti itu. Jadi bahan-bahan mentah yang supplier itu adalah penyedia bahan mentah yang kalian nanti pilih untuk apa namanya
bisa menyediakan bahan-bahan yang membantu kalian memproduksi suatu barang. Jadi kita membutuhkan supplier tuh ketika kita melakukan produksi sendiri. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi kita sebagai ibaratnya kayak pabrik gitulah ya, pabrik kecil-kecilan atau apalah. Jadi kita memproduksi produk yang akan kita jual sendiri. Itu berarti kita membutuhkan supplier. Nah, kalau modelnya kita itu membutuhkan barang yang sudah dijual, sudah jadi, sudah tinggal jual saja, berarti yang kita butuhkan bukan supplier, melainkan distributor. Karena secara definisi, distributor ini ya, fokus menjual ataupun menyalurkan produk kepada pihak pengecer agar bisa disalurkan ke konsumen akhir. Nah, ini kita ketika menjual barang yang sudah jadi ke customer akhir, berarti tugas kita adalah sebagai pengecer. Nah, cukup jelas ya perbedaan supplier dan distributor itu. Jadi yang kita cari nanti adalah distributor. Distributor dari produk yang sudah kita tentukan di awal tadi. Mana yang memiliki harga beli yang paling murah. Distributor mana yang memiliki harga beli yang paling murah gitu. Tapi itu hanya penyebutan saja sih sebenarnya. Yang intinya tuh kita mencari sumber atau penyedia barang tersebut gitu ya. Entah kalian mau menyebutnya pedagang, entah kalian mau menyebutnya supplier atau mau menyebutnya gudang atau mau menyebutnya distributor, itu hanya penjemputan saja. Tapi intinya kalian setelah menentukan kan ya dari job sheet yang pertama kan kalian menentukan produk apa yang kalian jual. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian mencari di mana kalian bisa mendapatkan produk tersebut gitu. Jadi penyedia produk tersebut. Jadi supaya nanti kalian bisa melakukan proses penjualan itu tadi gitu. Nah, tadi itu kan ada supplier, ada distributor, kemudian kita sebagai pengecer. Nah, kemudian aktivitas yang kita lakukan, jadi sebutannya itu kan pengecer ya tadi ya, pengecer itu jadi yang menyalurkan dari distributor yaitu penyedia barang dalam jumlah besar ke customer akhir. Jadi melalui pengecer itu. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh pengecer itu dinamakan aktivitas retail atau retail ya. Retail atau retail. Retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa ya secara langsung kepada konsumen akhir. Jadi seorang pengecer itu aktivitasnya apa yang dilakukan seorang pengecer? Yang dilakukan seorang pengecer adalah melakukan retailing atau melakukan retail gitu ya. Karena retail itu suatu aktivitas ya. Jadi menjual barang kepada konsumen akhir. Nah, bentuk dari retail ini ada macam-macam ya, kayak Alfamart, Indomaret, terus Superindo, kemudian toko kelontong itu bisa disebut ada penjual retail karena dia yang menyalurkan atau sebagai perantara dari brand-brand besar itu, distributor-distributor yang besar itu ke ini produknya disalurkan ke customer akhir sehingga kita sebagai pembeli ya atau customer itu tidak usah harus jauh-jauh pergi ke distributornya langsung atau brandnya langsung tapi cukup ke satu tempat itu ya Alfamart, Indomaret atau Superindo atau Luas atau apa namanya Alfarabi itu yang dekat sekolah ya atau toko kelontong di dekat rumah kalian. Nah, itu disebut retail gitu. Nah, biasanya dalam satu tempat apa namanya dalam satu tempat retail itu yang dijual produknya ada banyak ya, tidak hanya satu brand, tidak hanya satu produk, tapi ada banyak. Jadi kita konsumen tuh bisa tinggal datang saja ke satu pengecer itu, toko atau apapun, udah bisa mendapatkan banyak hal atau udah bisa eh, tidak perlu mereka pergi jauh-jauh ke brandnya langsung atau ke distributornya langsung gitu. Nah, ini di sini ada gambar diagram chain diagram ya, rantai diagram tentang eh, pengadaan ya, tentang pengadaan. Nah, jadi sebenarnya awalnya tentunya ada raw material atau bahan mentah itu
dibeli oleh supplier. Jadi supplier nggak disediakan oleh supplier. Jadi supplier tuh menyediakan bahan mentah dan di bahan mentahnya biasanya dibeli oleh pabrik atau suatu brand atau perusahaan. Kemudian di situ memproduksi, di pabrik tersebut diproduksi suatu produk dari bahan mentah yang disediakan supplier ini. Lalu setelah jadi, produk tersebut akan didistribusikan kepada retail gitu ya. Jadi kepada pihak pengecer atau pihak penjual ke customer akhir gitu. Jadi supaya dari customer ini tidak perlu capek-capek ke sini atau tidak perlu capek-capek ke distribus ya ke distributornya, tapi dia bisa mendapatkan barang dari sini. Tapi tentunya karena si retail ini kan pasti mengambil keuntungan. Jadi pastinya ketika customer itu potong potong langkah ya, jadi langsung beli ke distributor atau langsung beli ke pabrik, bahkan itu pasti jauh lebih murah daripada ketika beli di retail. Nah, makanya nanti kalian eh, harus pinter-pinter ya menyembunyikan eh, apa namanya penyedia barang kalian. Kalian ngambil stoknya di mana itu kalau bisa customer kalian jangan tahu. Kenapa? Karena takutnya nanti customer kalian tuh potong kompas langsung ke ini distributornya atau langsung penyedia barangnya otomatis karena pasti kan kalian ambil untung jadi daripada nggak daripada apa lebih mahal kan produk kalian daripada distributor aslinya jadi kalau customer kalian sampai tahu kalian menyediakan produk itu dari mana atau ngambil produknya itu dari mana bisa bisa jadi mereka akan potong kompas gitu tapi sebenarnya sih secara psikologi kenapa retail itu ada atau kenapa pengecer ini ada karena customer itu memang secara psikologi ya atau secara mentalitas itu malas gitu atau maksudnya merasa dengan adanya retail itu mereka dimudahkan karena itulah perusahaan retail atau pedagang pedagang modal retail ini lebih masih bisa bertahan gitu masih bisa bertahan itu karena kan males juga ya kalau saya juga sebagai pembeli kalau harus nyari eh, misalnya buah harus harus setiap hari ya misalnya tiap hari mau beli sayur atau buah tapi harus jauh-jauh ke Tawangmangu sedangkan rumah saya di Makam Haji itu kan jauh banget jadi meskipun di sana mungkin lebih murah ya karena kan langsung dari petaninya gitu nah tapi kan perjalanannya bensinnya segala macam itu kalau nggak sekalian memang ada urusan di sana ya nggak mungkin dalam kehidupan sehari-hari malas juga kan langsung ke sana gitu ya pasti lebih lebih ini kalau beli di pasar atau beli di tempat-tempat pengecer atau yang penyedia bahkan ke di ibu tukang sayur yang keliling itu juga sangat memudahkan kan sangat memudahkan kita merasa daripada capek-capek datang ke pasar gitu, tukang sayurnya udah mendatangi rumah kita gitu. Jadi itu secara psikologi customer itu masih masih membutuhkan pengecer ya atau masih membutuhkan aktivitas retail itu sendiri gitu. Makanya aktivitas tersebut masih bertahan gitu. Meskipun ada juga customer-customer yang wah sudah tahu distributornya di sini, saya akan belinya langsung ke distributor atau sudah tahu nih pabriknya di sini, saya belinya langsung ke pabrik gitu. Dan cuma juga ini kan saling mendukung ya, namanya juga diagram supply ini saling mendukung. Biasanya juga dari pabrik atau dari distributor itu juga ada syarat dan ketentuannya kalau mengambil barang di sana tidak bisa mengambil barang dalam jumlah sedikit misalnya seperti itu. Jadi biar semuanya sama-sama hidup gitu loh, biar semuanya sama-sama untung gitu. Nah, kalau misalnya boleh mengambil barang dalam jumlah sedikit kan pasti customer mungkin ada beberapa customer yang ini ya yang langsung ngambil ke pabrik atau ke distributor gitu. Tapi karena beberapa pabrik kebanyakan pabrik dan distributor itu mensyaratkan biasanya kuantitas dari eh, pembelian suatu produk atau barang. Jadi kalau mau beli di sini ya harus dalam jumlah yang besar. Nah, seperti itu kan eh, orang dia kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan orang juga males ya kalau beli dalam jumlah besar kan biasanya enaknya dijual kembali. Makanya biasanya kan yang menjual kembali itu pihak pengecer atau retail ya yang menjalankan aktivitas retail. Oke, semoga jelas kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada
tiga model ya, saya menyebutnya sih tiga model. Jadi ini bisa disebut juga dia melaksanakan aktivitas retail karena melaksanakan aktivitas ini ya, penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung ya, secara langsung ke konsumen akhir. Cuma yang sebutan tiga ini bisa saja dia menjual dalam eh, maksudnya bisa saja jenis produk yang dijual itu banyak, bisa sedikit. Intinya dia tiga istilah ini atau tiga peran ini adalah meneruskan atau yang mengecer barang yang menjual barang ke customer akhir gitu. Nah, kita mulai dari agen ya. Oke. Jadi agen itu kalau secara definisi adalah perusahaan atau lembaga atau perorangan juga bisa yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran. Nah, tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik dan jasa yang dimiliki atau dikuasai prinsipal yang menunjukkannya. Aduh, ribet ya. Nah, intinya gini, kalau si agen ini biasanya kalau agen itu terikat ya, terikat. Kalau kita menjadi misalnya agen HNI, otomatis kita terikat dengan aturan-aturan yang sudah disediakan oleh HNI. Jadi biasanya juga karena terikat, jadi ada buktinya ya, atau mungkin ada pengikatnya. Maksudnya gini, kayak kita menjadi member kan kita bayar seberapapun itu ya, entah 10.000, kalau di BNI kan murah 10.000 saja cukup. Ada juga yang eh, kalau jadi agen Tupperware itu bayarnya berapa ratus ribu gitu kan. Terus ada eh, itu yang dus-dusan.com itu 129.000 paketan yang murah, atau ada juga Shopee Martin, ada juga apa lagi ya? Ada banyak ya agen-agen seperti itu, atau yang herbal-herbal itu madu propolis itu juga ada. Jadi kita kan menjadi member. Jadi member otomatis kita membayar kan, membayar membership yang kita miliki nantinya. Nah, dengan seperti itu kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan kalau agen itu biasanya kan karena kita bayar dapat member, terus kita biasanya dapat marketing kitsnya. Marketing kits itu kayak katalognya, terus captionnya juga dapat, terus apa namanya, ya sampel produk, mungkin sampel produk kayak gitu ya. Dan juga bisa jadi kita dapat fasilitas kayak pelatihan marketing gratis atau tipsnya berjualan, kemudian dapat mentor juga kadang seperti itu ya. Jadi ketika kita berjualan itu dibimbing oleh seorang yang lebih sudah ahli atau sudah berpengalaman gitu, jadi terarah gitu. Nah, itu ya, kalau karena kayak tadi eh, apa namanya, sebagai timbal balik kita membayar membership itu tadi. Kalau model agen tuh seperti itu. Dan juga kalau agen ini kan sudah jelas semuanya sudah diatur ya biasanya, karena eh, ada perjanjian yang terikat tadi, harga barangnya itu sudah ditentukan oleh eh, apa namanya, si pedagang, si perusahaannya tersebut, si brandnya tersebut sudah ditentukan, dan keuntungan yang kita dapatkan juga sudah jelas dari mana dan berapa. Kalaupun kita mau menaikkan harga juga ada ada ini ya, batasannya, tidak bisa semena-mena kayak gitu. Misalnya harganya kita beli 10.000, kemudian kita bisa jual 50.000. Mungkin kalau kita bukan agen yang mendaftar sebagai membership itu tadi, bisa saja kita menjual seperti itu kalau memang customernya mau beli gitu. Tapi kan kalau kita menjadi agen suatu brand biasanya itu sudah ditentukan harga jualnya berapa, jadi kita keuntungannya yang bisa diambil berapa. Kemudian, nah itulah, jadi kan kalau sesama agen nanti biasanya kan kayak gitu ya. Jadi nanti persaingannya tuh lebih sehat gitu, nggak yang brutal gitu lah, nggak yang persaingannya tidak yang terlalu random gitu. Jadi sudah jelas karena biasanya kan seluruh agennya itu agen brand tersebut gitu ya. Kamu boleh menjual barang saya asal, atau boleh mengecer barang saya asalkan kamu mengambil keuntungannya sesuai dengan pasal-pasal yang sudah saya buat gitu. Brandnya biasanya seperti itu.
Ada kan beberapa brand tuh yang memang untuk menjaga agar pasarnya atau stabilitas pasar produknya itu tidak terlalu random harganya, jadi mereka membuat sistem agen tersebut. Jadi mending daripada kamu asal beli produk saya terus habis itu kamu jual suka-suka, mending dirangkul semuanya. Jadi yang mau jadi reseller atau dropshipper dirangkul, jadikan member, dirangkul jadikan member ya, terus nanti dilatih jualannya gimana, terus dikasih support, dikasih tips and tricks, terus dikelola juga keuntungan yang bisa diambil sekian. Jadi kan nanti sama-sama enak. Si brandnya juga nama baik produknya terjaga gitu ya, tidak up and down banget gitu, bisa bisa dikendalikan dan si apa namanya agen-agennya ini juga merasa dilindungi oleh ini tadi oleh si brandnya. Jadi em, kerugian yang apa ya resiko kerugiannya tuh bisa diminimalisir gitulah karena kan ya merasa tadi ya ada yang membackup gitu, ada yang membackup. Saya jualan ini tuh karena memang saya membernya di sini, saya mengikuti komunitas dari brand ini gitu. Itu untuk agen. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi sama saja ya, kalau agen ini bisa juga dia bentuk jualannya dalam bentuk reseller atau dalam bentuk dropshipper gitu. Tapi jadi kalau agen itu bisa dia sebagai reseller, bisa sebagai dropshipper. Kalau reseller belum tentu dia agen gitu. Kalau begitu juga dengan dropshipper belum tentu dia agen. Kalau agen bisa jadi dia model penjualannya reseller atau dropshipper gitu. Nah, sebenarnya model penjualan reseller dan dropshipper tuh seperti apa sih? Nah, kalau reseller itu tuh ini ya, berarti menjual kembali. Maksudnya adalah eh, membeli barang dari supplier atau di sini ya. Nah, inilah common mistake ya. Harusnya kan membeli barang dari distributor ya. Kalau supplier itu kan ini penjual bahan mentah sebenarnya. Tapi itu sudah menjadi percakapan kita sehari-hari. Jadi membeli barang dari distributor atau pedagang lain, nah kemudian ia akan menjualnya kembali dengan keuntungan yang diambil adalah dia akan menjual kepada konsumennya, pada customernya itu dengan selisih harga gitu. Jadi kalau dia belinya itu 100.000, kemudian dia jual 200.000, berarti dia nanti akan dapatkan untung 100.000 gitu kan. Nah, itu reseller. Nah, reseller itu perbedaannya yang paling mencolok dengan dropshipper ya. Kalau reseller itu dia beli barangnya dulu. Jadi dia stok dulu, ada stoknya gitu ya. Eee, kalau dia agen sebagai reseller ya seperti itu juga. Jadi dia agen terus dia, sudah stok barangnya dulu baru dijual ke Bali gitu. Nah, jadi nanti yang mengurusin, apa namanya, pengepakan kalau memang jauh ya, mengurusi pengepakan, mengurusin jadi customer itu, atau konsumen itu memang benar-benar berurusannya dengan si reseller ini gitu. Tidak tidak perlu customer-nya tidak perlu langsung ke ininya ya, ke pusatnya, ke distributornya atau ke gudangnya, tidak perlu berurusan dengan gudangnya, tapi be- urusannya memang hanya dengan si reseller ini, berhenti di reseller ini. Reseller pun juga seperti itu. Ketika dia eh, berinteraksi dengan customer, dia juga selesai di tempatnya atau selesai dengan dirinya, tidak perlu dia menghubungi ke pihak brandnya gitu atau pihak gudang atau pihak penyedianya gitu karena dia sudah memiliki stok sendiri. Biasanya kalau reseller tuh seperti itu ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah model dropshipper. Nah, dropshipper ini kita ya silakan dibaca ya. Pada sistem dropship kita tidak perlu menyediakan stok barang. Nah, ini intinya seperti itu, tidak perlu menyediakan stok barang. Berjualan menggunakan sistem dropship berarti kita hanya menjadi penghubung antara pembeli dan penjual gitu. Jadi benar-benar cuma jadi perantara maksudnya. Namun, dropship tetap mendapatkan keuntungan dengan memarkup harga dari penjual. Nah, sistem keuntungannya sama dengan reseller. Perbedaan. Jadi kita menjualnya ke customer kita itu juga jauh lebih tinggi dari harga beli kita dari penjualnya atau penyedia barangnya. Cuma kalau dropshipper itu kita tidak perlu stok barang. Jadi
si customer itu nanti setelah memesan ke kita, kita hubungkan atau maksudnya kita alihkan pesanannya itu kepada pihak penjual yang pertama atau pada pihak penyedia barang. Nanti dari pihak penyedia barang inilah yang akan memberikan barangnya kepada customer gitu. Tentunya setelah kita bayar ya. Jadi setelah kita bayar sesuai dengan harga beli kita, nah penyedia barangnya itu nantilah yang akan mengirimkan barangnya ke customer. Kita tinggal mendapatkan untungnya saja gitu. Nah, baik agen tadi ya saya sebutkan baik agen tuh bisa saja modelnya model dropshipper atau bisa model reseller. Kalau model reseller ya itu tadi berarti kita stok barang dulu, kalau model dropshipper tidak stok barang dulu. Tidak perlu stok barang gitu ya. Nah, oke, itu tadi untuk penjelasannya reseller, agen, dan dropshipper. Semoga jelas. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dibahas di grup. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Kita kan sudah memilih produk, kemudian ada baiknya kita cari tahu dulu nih, kan kita mau jualnya di sekitar kita atau target customer yang sudah kita pilih. Nah, kita cari tahu produk ini tuh sudah ada yang beli atau sudah ada yang jual atau tidak ya? Siapa yang jual gitu? Kalau yang jual dia harga jualnya berapa? Terus eh, kekurangan dia itu apa namanya? Dia kalau menjual tuh seperti apa? Nanti kita cari kekurangan-kekurangannya dari kompetitor kita. Terus kita apa namanya? Kita pastikan bahwa produk yang kita jual itu lebih baik daripada kompetitor yang menjual barang yang sama. Meskipun produknya sama, tapi mungkin kita berbeda lah. Kita menawarkan sesuatu yang berbeda. Mungkin yang paling paling ini ya, eh, paling bisa kita tonjolkan tuh dari harga. Biasanya kalau harga paling murah, customer itu kan biasanya cari harga yang paling murah. Jadi kalau sama-sama sabun, kalau kita bisa jual lebih murah sedikit daripada kompetitor, biasanya orang akan memilih ke kita. Tapi selain harga, tentunya yang perlu kita perhatikan lagi adalah ini, eh, layanan servis. Karena kalau servis kita baik ke customer itu biasanya customer itu akan balik lagi dan balik lagi gitu. Sudah trust kan, sudah trust. Nah, jadi ini ya, pertama kita menentukan produk, kemudian kita pelajari dari kompetitor-kompetitor atau pihak-pihak yang menjual produk yang sama dengan produk yang kita pilih, kita pelajari kurangnya mereka di mana dan kita manfaatkan kekurangannya itu dan diperbaiki ketika kita menjual produk yang kita pilih tadi. Kemudian kita melakukan ini ya, pemilihan distributor. Ini salah juga, pemilihan distributor. Lalu eh, oke. Lalu setelah itu kita memberikan layanan kepada customer kita dengan maksimal. Jadi maksudnya layanan maksimal itu ya kalau misalnya di chat ya kita langsung bales. Kalau misalnya apa namanya ada hari-hari tertentu ya kita kasih diskon. Terus apa eh, kalau misalnya kita posting di sosial media, kemudian ada yang komen yang kita jawab gitu ya, jangan diabaikan. Jadi kita berusahakan sedekat mungkin dengan customer kita supaya terjalin rasa kepercayaan dari customer ke kita sehingga dia akan kembali lagi membeli produk yang kita jual gitu atau yang kita tawarkan. Kemudian kita bisa menggunakan strategi-strategi pemasaran secara digital karena sekarang sudah eranya tuh era digital. Jadi kita bisa menggunakan ads-ads yang disediakan oleh sosial media atau juga kita bisa membuat strategi penjualan dengan menarik customer-customer yang memang memiliki ketertarikan pada produk yang kita jual atau tema produk yang kita jual. Contohnya kayak misalnya kita jualan makanan kucing. Nah, kita membuat postingan-postingan di sosial media kita atau di sosial media tempat kita berjualan itu yang berhubungan dengan kucing gitu kayak cara merawat kucing atau cara mencari kucing yang hilang gitu atau cara eh, apa namanya memberi cara memilih makanan kucing sesuai dengan nah seperti itu. Jadi kita
menunjukkan seakan-akan kita tuh memang ahli kucing gitu ya di sosial media kita, sehingga nanti customer itu kayak trust, oh ini orangnya memang ahli kucing nih, berarti makanan kucing yang dia jual memang yang bagus buat kucing gitu. Jadi menumbuhkan itu salah satu strategi ya, strategi digital marketing seperti itu. Jadi tidak melulu membuat orang itu membeli produk kita atau membuat customer itu langsung membeli, tapi juga membuat orang-orang itu atau customer-customer itu percaya pada service atau jualan yang kita berikan gitu, percaya pada kita, membutuhkan trust issue ya. Jadi apa, menghilangkan trust issue. Jadi kita sudah mendapatkan trust dari customer, otomatis ketika kita menjual produk yang yang memang mereka cari, jadi mereka jadi percaya gitu. Nah, kemudian setelah itu, ketika kita melakukan sesuatu itu, apalagi mulai suatu project gitu ya, jangan lupa untuk terus melakukan evaluasi. Jadi evaluasi, eh, dicatat ya, dicatat penjualannya, strategi ini berhasil atau tidak. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi, ada feedbacknya. Nanti kita buat report untuk sebagai dokumentasi, sehingga nanti ketika kita mau melangkah, kita bisa menggunakan report tersebut sebagai acuan gitu, atau hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, mana yang harus kita lanjutkan, mana yang tidak berhasil, nah seperti itu. Jadi selalu tuh kalau evaluasi dan report ini saya kira tidak hanya pada project jualan saja, tapi untuk seluruh project pada kehidupan kalian ya mungkin. Jadi kayak kalau kalian belajar, mungkin targetnya kan kalian bisa berhasil di bulan bulan Juli ini misalnya berhasil mm, berhasil menguasai konfigurasi routing statis di Mikrotik gitu. Nah, itu nanti kalian setelah akhir bulan harapannya kalian ada catatan apa yang apakah sudah berhasil atau belum, kalau belum tuh kenapa kayak gitu. Jadi selalu ada evaluasi sehingga nanti ketika melangkah berikutnya itu terarah gitu. Nah, itu untuk materi kali ini semoga bermanfaat yang sedikit ini. Saya kira cukup. Kita lanjutkan diskusinya di grup. Terima kasih.